Ini adalah kisah tentang asal-usul alam semesta berdasarkan mitologi Yunani. Menurut mitologi Yunani, pada mulanya di alam semesta ini hanya ada chaos atau kekacauan. Chaos adalah sosok yang tidak memiliki bentuk dan misterius. Dari chaos inilah muncullah Gaia atau Dewi Bumi serta beberapa makhluk primer lainnya, yaitu Ares atau Dewa Cinta, Tartarus atau perut bumi, Erebus atau kegelapan, dan Nyx atau Dewi Malam. Lalu kemudian, Nyx jatuh cinta pada Erebus, dan dari hubungan mereka berdua, lahirlah Aether atau atmosfer, dan Hemera atau Dewi Siang. Setelah itu, secara partogenesis atau tanpa pasangan pria, Gaia melahirkan Uranus atau Dewa Langit, Pontus atau Dewa Laut, dan Euria atau Dewa Gunung. Dalam mitologi Yunani, kelahiran dari Uranus inilah yang nantinya akan menjadi cikal bakal peradaban alam semesta. Karena Uranus kemudian menjadi suami Gaia. Dan dari hubungan mereka, terlahirlah para titan pertama di dunia, yang terdiri dari 6 titan pria yaitu Koios, Krios, Kronos, Hyperion, Lepidus, dan Okeanos, serta 6 titan wanita yaitu Mnemosyne, Phoebe, Rhea, Theia, Themis, dan Thetis. Setelah Kronos lahir, Gaia dan Uranus memutuskan bahwa tidak ada titan lagi yang boleh lahir. Lalu, anak-anak Gaia dan Uranus yang lahir kemudian adalah para Cyclops atau raksasa bermata satu yang terdiri atas Argus, Bronus, Steros, dan para Hecatoncheir atau raksasa bertangan 100 dan berkepala 50 yang terdiri atas Briareus, Cadus, dan Gyes. Karena memiliki rupa yang sangat mengerikan, para Cyclops dan para Hecatoncheir dibenci oleh Uranus, dan Uranus mengurung mereka di Tartarus. Hal tersebut menyebabkan rasa sakit yang mendalam pada Gaia, karena Tartarus merupakan perut Gaia. Gaia marah atas tindakan Uranus yang telah mengurung anak-anaknya. Oleh karena itu, Gaia membuat sebuah sabit dari batu adamantine, dan ia mengajak para Titan untuk membalaskan dendamnya dan memberontak pada Uranus, serta membebaskan anak-anaknya dari Tartarus. Tetapi, para Titan sangat takut pada Uranus. Mereka tidak berani melawan Uranus. Hanya ada satu Titan yang tidak takut sama sekali terhadap Uranus. Dia adalah Kronos. Kronos bersedia untuk melaksanakan perintah Gaia. Ia dan ibunya pun menyusun rencana untuk membunuh Uranus ayahnya. Rencana tersebut dilakukan Kronos pada malam hari. Saat Gaia melakukan hubungan intim dengan Uranus, saat itu pula Kronos datang membawa sabit. Ia lalu diam-diam mendekati Uranus, kemudian menyerang Uranus di bagian vitalnya. Kronos memotong alat vital Uranus, lalu membuangnya ke lautan. Hal tersebut membuat Uranus sangat kesakitan dan akhirnya meninggal dunia. Tetapi, sebelum Uranus meninggal, ia mengutuk anaknya Kronos. Uranus mengatakan bahwa suatu hari nanti, ketika Kronos memiliki anak, maka anaknya akan melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Kronos pada dirinya. Dari tetesan darah Uranus yang menetes ke bumi, lahirlah para Erinyes, para Jagan, dan para Meliai. Sementara itu, dari alat kelamin Uranus yang tenggelam di laut, lahirlah Dewi kecantikan Aphrodite. Kematian Uranus menyebabkan Kronos menjadi penguasa dunia. Ia lalu menikahi saudarinya Rhea. Kemudian, saudaranya yang lain yaitu Okeanos menjadi penguasa lautan, dan Hyperion menjadi dewa matahari. Kronos tidak menepati janjinya pada Gaia untuk membebaskan para Cyclops dan Hecatoncheir. Ia malah menugaskan Campe
seorang monster perempuan di dunia bawah sebagai penjaga di Tartarus agar para Cyclops dan Hecate dan Tyr tidak kabur dari Tartarus. Hal itu membuat Gaia menjadi marah. Gaia pun meramalkan bahwa kelak anak-anak Cronus akan merebut kekuasaannya. Karena ramalan itu, setiap anak yang dilahirkan oleh Rhea langsung dimakan oleh Cronus. Dan karena ramalan itu pula, Cronus telah memakan 5 orang anak hasil perkawinannya dengan Rhea. Rhea yang marah atas tindakan Cronus lalu memutuskan untuk melakukan suatu tipuan. Setelah melahirkan anaknya yang keenam, Rhea langsung menyembunyikannya dari Cronus. Ia lalu memberikan sebongkah batu yang terbungkus kain pada Cronus. Dan tanpa pikir panjang, Cronus pun langsung menelan batu tersebut. Rhea menyembunyikan anaknya yang keenam ke dalam sebuah gua di Kreta. Anak yang tidak dimakan oleh Cronus ini bernama Zeus. Zeus nantinya akan menjadi penyelamat saudara-saudaranya, sekaligus menjadi penguasa yang sangat terkenal dalam kisah mitologi Yunani. Bayi Zeus tumbuh dengan cepat melalui susu dari seekor kambing yang di kemudian hari Zeus membalas jasanya dengan menempatkan kambing tersebut sebagai rasi bintang yang bernama Capricorn. Selain dari seekor kambing yang merawat Zeus, ada pula para prajurit penari yang ikut membantu menyembunyikan Zeus dari Cronus. Ketika Zeus kecil sedang menangis, para penari kecil itu langsung melakukan sebuah keributan, seperti bernyanyi, memukul-mukul tombak, dan lain-lain, sehingga Cronus tidak bisa mendengar tangisan Zeus. Ketika Zeus telah dewasa, ia berkonsultasi pada Metis, yaitu Titan kebijaksanaan dan kepandaian yang telah dinikahinya untuk melakukan balas dendam pada Cronus, ayahnya sendiri. Metis lalu memberikan sebuah obat yang ia buat untuk Zeus agar bisa melawan Cronus. Pada suatu hari, Zeus memberikan obat tersebut pada Cronus. Ia menipu ayahnya agar mau menelan obat tersebut. Obat tersebut kemudian memaksa Cronus untuk memuntahkan anak-anak yang telah ia telan. Dan karena Zeus dan saudara-saudaranya adalah dewa, maka dari itu mereka abadi. Saudara-saudara Zeus tumbuh sepenuhnya dan tidak tercuna di dalam perut ayahnya. Lalu kemudian, keluarlah satu persatu anak-anak Cronus, dimulai dari anak yang paling terakhir yang ia makan yaitu Poseidon, lalu Hades, Hera, Demeter, dan Hestia. Zeus kemudian membebaskan para Cyclops dan Hecate dan Tyr. Lalu Zeus dan saudara-saudaranya melakukan balas dendam pada Cronus. Serangan yang dilakukan oleh Zeus pada Cronus ini memicu terjadinya perang Titanomakhia atau perang Titan. Perang Titan ini terjadi selama 10 tahun dan terjadi di antara para Titan dan dewa-dewa Olympus. Para Titan berjuang dari gunung Ocerbus dan para dewa Olympus berjuang dari gunung Olympus. Zeus dan saudara-saudaranya memperoleh kemenangan pada perang tersebut. Sementara itu, Cronus dan para Titan pria kecuali Atlas dikurung di Tartarus. Atlas sendiri memperoleh hukuman khusus, yaitu ia harus memikul langit. Zeus menugaskan Hecate dan Tyr untuk berjaga di Tartarus. Sekali lagi, Gaia tidak puas. Kali ini, karena perlakuan Zeus yang telah mengurung para Titan. Gaia memberi tantangan pada Olympus lagi. Ia berhubungan intim dengan Tartarus dan melahirkan Typhon, seekor monster naga raksasa berkepala 100 dan bersayap. Typhon menyerang Olympus dan hampir menang melawan Zeus. Namun Zeus akhirnya berhasil mengalahkan Typhon dan membuangnya ke Tartarus. Masih merasa tidak puas, Gaia lalu memberikan tantangan terakhirnya pada Olympus. Kali ini, ia memerintahkan para Jagan yang dipimpin oleh Alcyoneus untuk berperang melawan dewa-dewi Olympus dalam perang yang bernama
Gigantomachia. Dengan bantuan Heracles, anak Zeus, dan berbagai dewa minor lainnya, seperti para Moirai dan Hecate, Dewa Dewi Olympus berhasil mengalahkan dan membunuh para Jagan dan memenangkan perang Gigantomachia. Setelah semua kejadian itu, Gaia berjanji bahwa ia tidak akan mengusik urusan Olympus lagi. Demikianlah cerita dari saya. Jangan lupa di subscribe untuk cerita-cerita seru berikutnya. Terima kasih.